Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Minggu dalam suasana ibadah di keluarga kita. Meskipun dalam suasana seperti saat ini, biarlah kita selalu merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan surat edaran dari Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Yang kedua, untuk saat ini warga dimohon untuk benar-benar tidak berpergian, terutama ke daerah zona merah, jika memang tidak berkepentingan. Perlu diketahui bahwa pada saat ini, GKJW Jemaat Waru juga termasuk dalam daerah zona merah. Mohon perhatian warga jemaat. Yang ketiga, pada hari Minggu 14 Juni 2020, akan dilaksanakan sidang Majelis Daerah Surabaya Timur 1 tahun 2020 yang ke-38 melalui video online. Utusan dari GKJW Jemaat Waru adalah Bapak Pendeta Adi Sanyoto dan Diaken Ibu Erin Kristiana. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama. Berhimpun semua. Jemaat yang terkasih, saat seperti ini, di tengah pandemi COVID-19, semua gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus telah tercurah penuh memenuhi bumi kita. Karena Roh Kuduslah kita bertahan menjalani kehidupan. Mari saat ini dengan penuh keteduhan hati, kita siap membangun ibadah dengan pengakuan bahwa datangnya sumber pertolongan kita berasal dari Allah Sang Pencipta yang berkarya tanpa henti dan yang setia selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita, tekanan hidup kita kepada Tuhan melalui sebuah doa. Sebelum kita berdoa bersama, kita akan dihantar oleh sebuah lagu, Jangan Pernah Menyerah. Biarlah lagu ini juga menjadi kekuatan dan pengharapan kita dalam kondisi saat ini. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa,
hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami telah mendengarkan sebuah pujian ini Tuhan, pujian yang memberikan kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami di masa-masa saat ini. Jangan pernah menyerah merupakan ungkapan semangat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau mengetahui betul apa yang menjadi isi hati kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu. Betapa di dalam kelemahan kami, Engkau memberikan kekuatan. Di dalam kesulitan kami, Engkau memberikan kemudahan. Terlepas dari itu semuanya, ajarkanlah kami untuk tetap mengucap syukur atas segala hal yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni untuk setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau merangkul kami di dalam masa-masa yang kami hadapi bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu, Engkau yang telah mati, Engkau yang telah bangkit, bahkan Engkau yang mencurahkan Roh Kudus atas kami berdoa. Amin. Datanglah Engkau ya sumber rahmat, yang memampukan kami untuk tiada henti mengucap syukur. Kita pujikan Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tentu akan memberikan tuntunan. Dan pada saat ini, tuntunan itu akan kita hayati di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa mengetahui kelemahan kami, kekurangan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh membutuhkan kekuatan-Mu. Kami sungguh membutuhkan penghiburan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami duduk diam bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami merindukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya ketika kami berjalan menapaki kehidupan ini, kami benar-benar dituntun oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami,
kami sungguh menerimanya dengan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab pada hari ini dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 21 yang demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya dari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikianlah kesaksian firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58, bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita merayakan Pentakosta. Saya memberikan judul Roh Allah menjadikan kita berani dan kreatif. Jemaat yang terkasih, ada istilah yang dinamakan dengan gereja yang cair ataupun liquid church, yang menjadi salah satu dari kesekian model yang ditawarkan terhadap gerak dan juga pelayanan gereja. Gereja yang cair itu artinya gereja yang adaptif, gereja yang kontekstual, gereja yang bisa menjawab kebutuhan di zamannya. Pertanyaan awal yang mengajak kita untuk merenung di masa Pentakosta, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kaitannya dengan bacaan kita yang ada di ayat 17, Aku, dalam hal ini adalah Allah, akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Pertanyaan awal ini akan mengajak kita, menggiring kita di dalam sebuah pemahaman bahwa roh Allah itu menjadikan kita berani dan juga kreatif.
Jemaat yang terkasih, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa sebagai penghayatan akan turunnya Roh Kudus. Alkitab kita secara narasi menjelaskan perayaan Pentakosta itu adalah berkumpulnya banyak orang. Kalau di bacaan kita ada 15 bangsa yang pada saat itu berkumpul di Yerusalem. Mereka merayakan hari besar yaitu festival panen raya. Dan secara budayanya mereka membawa 2 buah roti gandum yang itu nanti diserahkan sebagai hasil panen yang pertama. Itu Pentakosta yang ada di dalam budaya Yahudi. Di salah satu tempat pelataran ataupun serambi di sekitar bait suci, mereka yang sedang berkumpul pada saat itu melihat tanda-tanda Roh Allah dicurahkan kepada setiap orang yang datang pada saat itu. Jemaat yang terkasih, kata semuanya itu adalah kata yang menyenangkan. Bagaimana tidak ketika panjenengan dipilih atau diberikan sebuah pilihan, mau sate atau mau ayam bakar? Kok koyoe enak semuanya. Atau juga pakaian, mau yang hitam atau yang putih? Kalau putih kelihatan bersih, kalau hitam kelihatan kurus. Ya kalau bisa semuanya. Ataupun juga ketika membeli sepatu, disuruh memilih hitam atau coklat. Kalau hitam itu ya bisa untuk bekerja, tetapi sepertinya coklat itu adalah warna yang menarik. Dari beberapa pilihan ini, mungkin sebagian besar dari kita yo pengen kabeh atau menginginkan semuanya. Oleh sebab itu ada kaitannya dengan kata semua manusia. Berarti tidak ada yang tertinggal, tanpa terkecuali semuanya melihat tanda-tanda Roh Allah. Jemaat yang terkasih, semua orang yang berkumpul di sana melihat tanda-tanda yang sebelumnya belum pernah mereka lihat. Ada suara tiupan angin yang keras. Kemudian juga ada lidah-lidah nyala api. Bahkan mereka melihat para murid Tuhan Yesus berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa yang bisa mereka pahami dan mengerti. Jemaat yang terkasih, banyak orang yang mengatakan mereka para murid yang bisa berbahasa yang mudah dimengerti sebagai bagian bahwa murid Tuhan Yesus sedang mabuk. Murid Tuhan Yesus sedang mabuk. Kita masih ingat betul tentang perjalanan kehidupan Petrus. Petrus yang pada saat itu menjadi murid Tuhan Yesus yang menyangkal, yang ketakutan menyuarakan Mesias itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dalam peristiwa Pentakosta, Petrus tampil sebagai pemberani. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, Petrus berani menyuarakan kebenaran. Petrus berani menyuarakan kebenaran. Ia menjelaskan kebenaran yang disalahartikan oleh orang banyak. Jarene mabuk. Tidak mungkin itu mabuk. Karena di dalam budaya atau tradisi Yahudi, pukul 9 itu menunjukkan jam bagi orang Yahudi itu berdoa. Di jam-jam berdoa itu, sebelum jam itu mereka tidak makan. Mereka tidak diperbolehkan makan, apalagi pada saat itu banyak orang berkumpul untuk merayakan festival panen raya. Tentu itu bukanlah peristiwa yang menyebabkan para murid mabuk. Ibu bapak yang terkasih, perkataan Petrus ini adalah logis dan juga perkataan yang mudah dipahami, apalagi dengan diungkapkan atau mengkaitkan nubuat kitab Yoel tentang hari Tuhan. Yang itu juga menjadi bacaan kita pada saat ini. Hari yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi tentang Mesias.
Bapak, Ibu, dan juga saudaraku yang terkasih, perubahan dalam diri Petrus yang awalnya melakukan kesalahan karena penyangkalan dan juga ketakutannya, kemudian berbalik melakukan pembenaran. Yang awalnya melakukan kesalahan tetapi kemudian pembenaran. Dan perubahan itulah merupakan karya Roh Allah yang dinyatakan melalui pribadi Petrus. Ada suatu perbedaan teologis berkaitan dengan penerimaan Roh Allah, atau kalau kita biasa menyebutkan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Pemahaman dalam Perjanjian Lama di sana dikatakan tidak semua orang bisa menerima Roh Allah. Dan juga hanya pada saat-saat tertentu saja. Berbedanya dengan Perjanjian Baru, melalui peristiwa Pentakosta, semua orang yang ada di tempat itu merasakan kasih Tuhan yang tercurah melalui Roh Allah atau Roh Kudus. Ibu bapak yang terkasih, jika demikian, semua orang, semua gereja, bahkan gereja waru pun juga memiliki Roh Allah. Masihkah kita menyaksikan ataupun meragukan bahwa jare GKJW ku gak ono Roh Kudus? Masihkah kita menyaksikan ataupun meragukan GKJW itu tidak ada Roh Kudusnya? Mari kita cermati bersama-sama. Karya Allah dalam bentuk suatu kesaksian itulah yang menandakan bahwa Roh Allah itu hidup dan memampukan. Saya mengajak kita untuk merenung tentang apa yang terjadi saat-saat ini. Keberanian Petrus menginspirasi kita untuk mewujudkan kesaksian yang benar-benar, yang sungguh menjawab kebutuhan kita saat ini. Mari kita melihat di dalam program rutin kita setiap tahun. Dalam bulan-bulan kesaksian biasanya kita memberikan baksos begitu ataupun bantuan kepada warga kita yang membutuhkan. Tetapi yang berbeda pada tahun ini adalah semangat untuk berani menjawab kebutuhan. Ada semangat dari kita semuanya untuk saling merangkul. Bukan dalam arti secara fisik, tetapi yang mampu memberikan kebutuhan kepada sesama. Ibu bapak yang terkasih, hal sederhana namun berdampak dalam kaitannya kondisi-kondisi kita saat ini. Kita semuanya memiliki semangat dan juga kreativitas yang tinggi dalam mengelola talenta Tuhan. Bagaimana tidak, setiap dari kita kebanyakan mungkin memutar roda keuangan untuk mencukupi kebutuhan di masa-masa sekarang ini. Ada transaksi jual dan beli, ada yang menjual, ada yang membeli, dan itu di lingkup kita. Betapa itu menyukacitakan bagi kita semuanya. Berarti itu sudah menjadi salah satu bukti bahwa Roh Allah itu memampukan kita untuk bersaksi, untuk menjawab kebutuhan apa yang kita alami bersama pada saat ini. Mari kita berani merangkul sesama. Bukan merangkul secara fisik, tetapi mari kita ciptakan rasa kepedulian, kemanusiaan, dan mari kita menciptakan kenyamanan, keamanan kepada setiap orang yang kita temui, kepada saudara-saudari terkasih kita, kepada keluarga kita. Jangan sampai mereka merasa terintimidasi, jangan sampai mereka merasakan diskriminasi karena menjadi pahlawan di dalam pandemi COVID saat ini. Mereka yang berjuang, mari kita dukung bersama-sama. Jemaat yang terkasih, mari kita pun juga menghayati
ketika pandemik ini mulai sekitar bulan Maret, sampai dengan saat ini, kita semuanya tetap bisa turut ambil bagian. Kita melihat dari perjamuan kudus, Paskah, HRP, kenaikan Tuhan Yesus bahkan sampai dengan saat ini di dalam ibadah Pentakosta. Betapa itu semua juga merupakan karya Allah yang memberikan rohnya kepada umatnya, kepada kita sebagai gereja kasih-Nya. Dengan demikian, tidaklah sia-sia roh Allah tercurah kepada semua manusia. Selamat dan semangat untuk kita semuanya tanpa terkecuali, yang diberikan roh Allah untuk bersaksi dengan berani dan kreatif. Mari kita saling merangkul dan memberikan kekuatan. Kita yakin dan percaya roh Allah sendiri yang memampukan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa roh Allah ada dalam hidup kami, yang senantiasa memampukan kami untuk tetap bertahan, apalagi dengan kondisi kami saat ini. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kelemahan, bahkan ketika kami mengalami pergumulan yang begitu berat, biarlah melalui Pentakosta saat ini, roh Allah sendiri yang bekerja, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan dalam hidup kami. Dan juga ajarlah kepada kami untuk mampu bertindak seperti Petrus. Dia berani untuk menyuarakan kebenaran, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengabarkan kabar sukacita Mesias yang sesungguhnya, yang mampu menjawab kebutuhan umat manusia. Melalui roh Allah, biarlah kami pun juga dimampukan untuk berani menyuarakan kebenaran. Demikian pula ya Tuhan, melalui kreativitas yang Tuhan berikan dalam hidup kami, biarlah ini juga menjadi salah satu jalan untuk kami menjadi pribadi yang terus bertahan menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih betapa kami menyadari Engkau merangkul kami, Engkau merangkul sesama kami untuk tetap peduli dan menjawab kebutuhan saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 320, bait yang kedua, syukur kami padamu. Kepadamu saja
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat yang percaya kita berbarui iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, serta persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya dalam ibadah saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami untuk pada saat ini mengikuti ibadah dan semua boleh berjalan dengan baik. Ajarkan kepada kami di dalam setiap detik, setiap saat merasakan dan menghayati bahwa Roh Allah melingkupi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau memampukan kami untuk berdoa syafaat, untuk saling mendoakan, bahkan bersama-sama berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang pada saat-saat ini masih mengalami, masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk ikut ambil bagian melalui hal-hal yang sangat sederhana, untuk mematuhi setiap anjuran dari pemerintah ataupun kesehatan. Demikian pula Tuhan, kami bersatu hati
berdoa dan mendoakan untuk setiap orang yang berjuang untuk memutus mata rantai pandemik COVID-19 ini, untuk tenaga medis, untuk para pemerintah, ataupun juga relawan-relawan yang penuh dengan semangat yang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh percaya Tuhan Roh Allah ada pada kehidupan mereka semuanya, memampukan mereka untuk ikut ambil bagian di dalam menyelamatkan apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Kesehatan, imunitas yang baik, bahkan kebutuhan mereka setiap hari. Tuhan sendiri yang ikut ambil bagian di dalamnya untuk mencukupi apa menjadi kebutuhan mereka. Bapa yang baik, kami pun juga berdoa untuk setiap keluarga korban pandemik COVID-19 ini. Mampukan mereka pun untuk juga mengikuti anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri ataupun yang lainnya. Dan juga ajarkanlah kepada kami untuk tidak mengintimidasi, untuk tidak mendiskriminasi keberadaan mereka. Tetapi biarlah kami pun juga Engkau mampukan untuk merangkul keberadaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, yang juga ikut berjuang, berdoa bersatu hati, agar bumi ini pulih kembali. Kami juga berdoa secara khusus untuk keberadaan gerejamu di tempat ini, GKJW Jemaat Waru, yang telah Engkau pelihara, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, agar setiap dari kami, para pelayan ataupun warga, bersama-sama mewujudkan karya keselamatan di tengah dunia ini. Kesehatan, kekuatan, ketenangan hati, biarlah kami rasakan bersama-sama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami pun menyadari Tuhan bahwa di tempat kami ini, secara khusus di Waru, di sekitar gereja kami, menampakkan zona merah. Betapa kami pun juga ikut terpanggil Tuhan untuk ikut ambil bagian mendoakan setiap warga yang ada di sekitar kami. Biarlah Roh Allah juga memampukan kami. Pada saat ini kami pun juga berdoa untuk warga kami, seluruh warga jemaat-Mu di dalam menghadapi setiap pergumulan ini. Tuhan yang mampukan mereka untuk terus bertahan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian pula untuk setiap warga-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan kuatkan. Dan biarlah penyertaan kasih Kristus boleh mereka rasakan. Bagaimanapun kondisi mereka, mereka tetap mengungkapkan rasa syukur karena penyertaan-Mu sungguh nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa untuk setiap pelayanan kami, untuk semua yang boleh ambil bagian di dalam mewujudkan peribadahan seperti saat ini. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dan kemampuan. Pada saat ini pun Tuhan, melalui ungkapan syukur kami atas cinta-Mu yang begitu besar, kami telah menghimpun persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati, kiranya persembahan ini Engkau sucikan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang benar-benar membutuhkan. Di dalam kekurangan kami, kami sungguh percaya Engkau mencukupkan kami. Demikian pula di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita hayati betul bahwa Roh Allah yang diberikan kepada kita adalah Roh Allah yang menjadikan kita berani untuk merangkul setiap kesulitan sesama kita. Roh Allah yang diberikan kepada kita melalui perjalanan karya Tuhan Yesus menjadikan kita untuk kreatif dan menjawab kebutuhan bersama. Demikian pula, jangan mager males gerak, tetapi mager mari bergerak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 257 bait yang ketiga, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Karya penciptaan Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tercurah memenuhi setiap hati dan hidup kita untuk saling merangkul, memahami, dan menjawab kebutuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.